Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sahabat dan bermartabat? Alhamdulillah wa syukurillah. Saya berharap kalian dalam keadaan yang terbaik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang konsep ilmu ekonomi. Kompetensi dasar yang 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Dengan mempelajari kompetensi dasar ini, kalian diharapkan mampu yang pertama memahami definisi ilmu ekonomi, yang kedua mendeskripsikan pembagian ilmu ekonomi, yang ketiga manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Silahkan kalian amati gambar pertama, yaitu Bapak sedang bekerja, Bapak sedang berangkat kerja, orang sedang berbelanja di toko, ibu yang belanja di pasar, tukang ojek yang bekerja. Sebenarnya sadar atau tidak sadar, aktivitas yang kita lakukan setiap hari tidak terlepas dari ilmu ekonomi. Contoh, sebagai manusia butuh makan, untuk makan kita harus beli, untuk beli kita butuh uang, untuk mendapatkan uang kita harus bekerja. Jadi pengertian ilmu ekonomi secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ekonomia. Ekonomia terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Sehingga istilah ekonomi berarti mengatur rumah tangga atau keluarga dalam kegiatan rumah tangga manusia yang selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan baik berupa barang atau jasa untuk mencapai kemakmuran. Lanjut, pemikiran para ahli ilmu ekonomi tentang definisi ilmu ekonomi. Yang pertama datang dari Alfred Marshall, berpendapat bahwa ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan, kehidupan sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia menggunakan pendapatan itu. Kedua, Richard Lipsy berpendapat pemanfaatan sumber daya langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Ketiga, Adam Smith berpendapat perilaku dan tindakan manusia dalam mengelola sumber daya terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya. Yang keempat, Muhammad Hatta berpendapat proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Yang kelima, George Mankey berpendapat studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, jelaslah bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Lanjut, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, ekonomi teori. Ekonomi teori terbagi menjadi 2, yaitu
ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah analisa ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta sebab akibat dalam perekonomian. Contoh, kenaikan BBM atau premium pada tahun 2014 yang semula 6.500 per liter menjadi 8.500 per liter. Yang kedua, keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Tentunya ini mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ekonomi teori. Ekonomi teori adalah teori yang menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat serta menjelaskan cara sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi teori dibagi menjadi ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, inflasi, dan tingkat harga. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi ilmu ekonomi terapan lebih praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah tertentu. Misalnya ekonomi koperasi, ekonomi perbankan, ekonomi perusahaan, dan sebagainya. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Manfaat mempelajari ekonomi yang pertama, melatih peserta didik agar berjiwa sosial di mana siswa diajarkan lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kedua, melatih peserta didik lebih mandiri dalam merencanakan dan mengelola kebutuhan. Yang ketiga, mengatur skala prioritas dalam menentukan kebutuhan. Yang keempat, melatih kreativitas peserta didik dalam berwirausaha. Yang kelima, memahami perilaku manusia dalam mengambil tindakan ekonomi. Kesimpulan, definisi ilmu ekonomi yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan berupa barang dan jasa. Pembagian ilmu ekonomi terdiri dari ekonomi deskriptif, ekonomi teori. Ekonomi teori dibagi menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Yang ketiga, ekonomi terapan. Yang terakhir, manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Penugasan. Silahkan kalian baca ilustrasi tersebut. Kemudian berdasarkan ilustrasi yang telah Anda baca, termasuk ke dalam cabang ilmu ekonomi manakah ilustrasi tersebut, jelaskan dan berikan alasannya. Selamat bekerja. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.